Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjutkan. Setelah ada semuanya ini, jadi nanti tampilan sudah bisa ditampilkan dan ada inputannya. Nah, bagaimana sih cara memproses supaya inputan tadi supaya bisa tersimpan dan bisa ditampilkan? Nah, pertama-tama kita cari atau kita buat kelas dulu. Nah, kelas dulu caranya adalah di sebelah kiri atas ini ya. Di bagian Android ini ada Java, diklik kanan, kemudian New Java Class. Di Java Class ini kita tinggal bisa pilih, kita pakai yang default tadi aja. Bisa misalkan di sini. Kemudian saya klik OK. Kemudian kita beri nama misalkan apa ya? Kelas makanan atau makanan gitu ya. Kelas makanan. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita enter. Nah, dari sini otomatis langsung kita tercreate kelas makanan. Nah, di kelas makanan itu sebelum kita lanjut, itu harusnya kelas makanan itu merupakan turunan. Turunan dari apa? Turunan dari SQLite. Nah, berarti kita tinggal membuat extend. Kita tab. Kemudian kita ketikkan SQLite. Nah, di sini ada SQLite database, ada SQLite Open Helper, dan seterusnya. Kita pakai yang SQLite yang Open Helper. Kita klik, nah otomatis langsung tercreate. Ada importnya dan seterusnya sudah tercreate otomatis. Nah, tinggal ini juga ada lampu merah nih, di sini nih. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada implement method, dan seterusnya kita klik implement method. Nah, ini yang wajib kita masukkan ke dalam program kita. Berarti kita tinggal klik OK, nanti otomatis akan tercreate sendiri. Di sini ada override, nah dan seterusnya. Itu nanti override itu seperti menimpa atau menghasilkan baru ya, menghasilkan metode baru. Kemudian di sini ada public void on create, sama di sini ada public void on upgrade. Nah, di sini mau dibuat SQLite database dan seterusnya boleh, atau mungkin mau disingkat juga silahkan. Nah, di sini kemudian kita cek lagi apakah semuanya sudah. Oh, ternyata kok masih merah ya. Nah, di sini ternyata harus membuat konstruktor. Kita buat konstruktornya dulu. Ya, kali ini pilih salah satu aja cukup karena sama semua ya ini ya. Mayoritas sama, kita tinggal pilih salah satu, kita klik OK. Nah, otomatis langsung membuat public class makanan, extend SQLite, kemudian di dalamnya adalah public class makanan. Nah, konstruktor itu kan berarti membuat metode yang isinya atau nama metodenya adalah sama dengan nama kelas. Kemudian ini isinya. Nah, dari isi tersebut kita susun kembali. Kita sudah create konstruktor tadi, kemudian kita ada yang konteks, ada nullable string name, ada nullable SQLite cursor factory, dan seterusnya sampai dengan integer version. Nah, dari sini kita tinggal isikan. Ada super konteks. Super konteksnya kita biarkan saja. Name-nya misalkan kita buat di sini adalah db underscore makanan. db underscore makanan ya, misalkan db underscore makanan. Kemudian ini factory-nya dibuat 0. Kemudian version-nya kita buat 1 ya. Nah, dari sini. Oke. Ini ada keterangan nih, lampu merah nih dan seterusnya. Lampu kuning nih. Oke, kita biarkan dulu saja. Kemudian ini kita buat refraktornya. Refraktornya itu kita buat konstan ya. Nah, kita buat db makanan di sini ya.
Nah, otomatis nanti muncul sendiri ya. Kemudian ini sudah otomatis terbuat sendiri juga. Kemudian ke bawah di dalam OnCreate itu ada SQLite database, kemudian SQLite database. Nah, di sini mau diisi bebas ya. SQLite database yang di sini yang kita pakai nantinya. Pertama kita mengidentifikasi dulu. Kita buat penamaan dalam sebuah variabel dengan tipe datanya. Misalkan saya buat tipe datanya adalah string. String. Kemudian ada saya buat misalkan nama tabel, misalkan nama underscore tabel. Itu isinya adalah apa? Isinya adalah petik create, kemudian tabel untuk meng-create tabelnya, kemudian ada plus. Plusnya itu digunakan untuk jeda antara ini teks, yang nanti setelah ini adalah merupakan nama variabel. Tabel underscore makanan misalkan. Plus. Nah, ini kita klik kanan, refraktor juga. Kemudian introduce constant variable. Nah, di sini ada create local variable di sini. Maaf, bukan. Ini berarti tinggal di klik aja create field ya. Create fields di sini aja. Bukan yang lokal, create field. Nah, nanti munculnya di public ya di sini ya. Di dalamnya public, bukan di dalam public void onCreate, tapi letaknya di dalam public class-nya di sini. Terus tabel makanan tadi sudah, kemudian plus petik, tambahkan petik. Isinya apa? Isinya petik. Itu ada misalkan kode integer, tipe datanya, kemudian dia merupakan kunci utama atau kita sebut sebagai primary key, kemudian juga dia nanti otomatis akan membuat penomorannya secara terurut dan terus bertambah. Berarti kita buat auto increment. Nah, dari sini ada auto increment, kemudian koma. Setelah itu ada nama tabelnya. Nama makanan, misalkan saya buat nm underscore makanan. Kemudian spasi teks. Oke, titik koma. Nah, dari sini kode. Kode itu kita buat refraktornya. Refraktor, introduce constant. Nah, di sini kita buat kode ya. Mau dibuat privat juga boleh, visibility-nya privat misalkan. Kita klik privat, oke. Kemudian nama makanan kita refraktor juga. Kita buat introduce constant. nm makanan. Dibuat privat juga, oke. Nah, sudah. Kemudian tadi sudah kita refraktor ya. Setelah ini, bagaimana sih cara menampilkannya? Berarti kan kita juga memanggil yang namanya database-nya. Nah, dari sini kita buat samakan dengan ininya, SQLite-nya. Misalkan saya Ctrl C atau copy, kemudian saya paste, dot. Nah, di sini kan ada pilihannya nih, accept SQL dan seterusnya. Nah, kita pilih yang accept SQL, kemudian beri nama stringnya tadi yang disimpan kemana. Berarti disamakan dengan atasnya ya. Nah, di sini adalah nama tabel. Samakan dengan ininya. Jadi, ini adalah nama variabelnya, tipe datanya adalah string, isinya stringnya adalah ini semua tadi di sini. Oke, terus jika sudah, maka lanjut lagi, kita membuat
fungsi baru, metode baru, namanya adalah boolean. Kita buat, oh ya saya lupa, di sini berarti yang tabel makanan itu kita buat sama dengan atasnya sekalian ya, kita samakan aja. Ini saya samakan, kemudian saya buat tabel makanan, koma. Oke. Terus ini string db makanan. Oke ya, sama ya. Oke. Sudah. Kemudian kita buat di sini nanti public. Kemudian ada di sini ada public boolean. Di sini ada boolean. Digunakan untuk apa? Boolean itu kan ada 0 dan 1 atau kita sebut sebagai true dan false. Digunakan untuk mengembalikan nilai. Kemudian di sini ada misalkan saya ingin membuat nama metodenya adalah tambah data. Nah, tambah data, kemudian isi parameternya adalah misalkan saya buat string nama. Kemudian di sini, nah di sini kita ada SQLite database-nya, kita panggil SQLite yang database. Kemudian kita buat nama SQLite database-nya apa? Boleh sama atau mungkin lebih disingkat lagi boleh. Misalkan saya buat DB. Berarti ini nama DB itu merupakan nama SQLite database-nya ya. Nah, kemudian DB sama dengan berarti kita tulis this dot. Nah, di sini ada get readable, ada get writable dan seterusnya. Kita pakai yang get write. Karena apa? Supaya kita bisa melihat sekaligus juga bisa menuliskan kembali. Beda dengan yang atas ini yang readable berarti hanya bisa dilihat. Berarti kita pilih yang get writable database, kemudian kita titik koma. Nah, di sini kita perlu yang namanya membuat wadah. Wadah sebagai penampungnya, kita buat yang namanya konten. Konten, kita buat manual aja konten. Values, kemudian spasi. Content values sama dengan new content values. Oh maaf, saya ganti, C-nya harusnya besar nih, kok tidak nampil nih. Content values, content values harusnya muncul ya, nih tadi saya salah ya, C-nya besar ya harusnya ya. Content values spasi content values. Nah, di sini kemudian nah, di sini berarti kita tadi ganti ya, content values sama dengan content values sama dengan itu berarti ini merupakan nama dari content values-nya. Ya supaya kita tidak bingung ya, kita samakan namanya. Kemudian kita buat new, berarti kita create apa? Create content values. Kemudian kita titik koma. Setelah itu kita beri nama content values-nya. Content values dot put, berarti kita ambil atau kita letakkan tergantung nanti perintahnya. Kemudian dibuat misalkan nama makanan misalkan, kemudian koma nama. Oke, seterusnya
Terusnya nanti tinggal kita buat nama variabel bantu lagi. Tipe datanya saya buat long. Long, kemudian ada variabel hasil. Setelah itu, dari nama variabel hasil tadi, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengambil data SQLite tadi. Berarti kita ambil, yaitu dengan cara db.insert, berarti memasukkan yang ada di db tadi, dimasukkan ke dalam variabel hasil. Kemudian isinya adalah tabel makanan. Tabel makanan. Kemudian, nah ini kan di sini ada ya, string nama tabel. String tabelnya berarti tabel makanan. String null column hex, berarti koma. String null column hex-nya kita buat default aja, null, koma. Setelah itu kita buat content values, koma, spasi values, berarti kita buat content values. Kita samakan. Oke, sudah. Kita titik koma. Kemudian kita kembalikan nilainya, yaitu dengan menggunakan return. Return-nya apa? Return hasil, yaitu yang mau di return kan ininya ya, nama variabel ini ya. Berarti hasil petik tidak sama dengan, berarti tanda seru ya. Tidak sama dengan main 1. Kenapa kok main 1? Karena kita mencari nilai yang selain main 1. Jika main 1, maka dia harus dikembalikan nilainya. Jika tidak main 1. Oke, selesai. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Setelah itu nanti kita lanjutkan kembali. Kemudian kita bisa lihat ya, ini kenapa kok merah nih? Nah, kita cocokkan. Kita lihat apakah ada nama makanan di sini. Nah, nama makanan tadi saya pakainya nama penamaannya apa ya? Oh, penamaannya ini ya, nm_makanan ya. Berarti kita menggunakan nama yang sama ya. Nah, berarti kita paste di sini. Nah, kalau sudah betul kan tidak merah ya. Ini nama dari penamaan parameter yang ada di metode boolean dengan nama metodenya adalah tambah data. Oke. Kemudian setelah ini nanti kita akan membuat kelas lagi digunakan untuk menampilkan. Oke. Thanks for watching.